الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, itu mutlak. Tidak ada hal yang melarang dan menafikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun orang itu dalam keadaan yang mungkin sangat penting, yang mungkin sangat sulit, dan mungkin juga sangat dalam keadaan kepedihan. Tapi bersyukur kepada Allah adalah wajib dan mutlak. Apalagi ketika kita sekarang ini di dalam bulan suci Ramadan yang sudah memasuki wilayah sepertiga dari pertama 10, kemudian kedua 10 lagi, kita sudah memasuki wilayah maghfirah. Maka karena itu saya sedikit ingin mengungkapkan bagaimana cara untuk mencapai tingkatan ketakwaan. Karena berulang kali kata takwa disampaikan, bahkan berulang kali setiap Jumat juga disebutkan tingkatan ketakwaan. Tapi bagaimana cara menggapai ketakwaan, terutama kaitannya dengan ibadah bulan suci Ramadan. Pertama yang harus dipahami bahwa bulan suci Ramadan itu yang sedang diuji oleh Allah, yang bekerja dan berkarya adalah hati nurani kita. Maka oleh karena itu ending dari puasa sudah disebutkan tadi dalam surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Kaitannya dengan hati nurani, sangat inner di dalam diri kita, maka akan sangat terkait dengan nafsu, an-nafas. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma ubarri'un nafs, innan nafsa la'ammaratun bisu. Dalam kita menjalankan ibadah puasa untuk menggapai la'allakum tattaqun, marilah kita menyadari bahwa pada diri kita ada potensi an-nafas, pasti mempunyai setiap orang. Dan nafas yang pertama itu disebut sebagai nafas la'ammaratun bisu. Setiap kali nafsu ini adalah mengajak dan mendorong menjadi roket untuk berbuat kemungkaran, atau untuk berperasaan yang negatif, atau berperasaan untuk menegasikan hal yang baik. Dan itu pada setiap orang ada. Karena bagaimanapun kita selalu teruji oleh Allah untuk bisa menghindar dari perasaan yang ada di dalam diri kita itu sendiri. Maka kewajiban kita di dalam berpuasa itu adalah menafikan nafsu la'ammaratun bisu. Salah satu contoh bahwa kalau kita ditanya, sebenarnya ada puasa dengan tidak puasa itu senang mana? Jawaban kejujuran basic, pasti kita mengatakan enak enggak puasa. Karena makan bebas, minum bebas, ini itu bebas. Tentu enak tidak berpuasa. Ini jawaban jujur. Tapi jawaban itu tentu diarahkan oleh nafsul ammaratun bisu.
Maka oleh karena itu Allah menguji kita bahwa orang itu jikalau mampu mengalahkan nafsul ammaratun bisu, maka dia mempunyai suatu kesempatan untuk naik tingkat, yakni nafsun lawwamah. Nafsun lawwamah itu adalah dua potensi di dalam jiwa perasaan kita antara baik dan buruk. Kalau dalam ilmu psikologi itu adalah ambivalensi, perasaan ambivalensi, di mana satu sisi adalah positif, sisi yang lain adalah negatif. Pada waktu yang sama, pada diri yang sama juga. Dalam Al-Quran dikatakan alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberikan suatu potensi al-fujur yang negatif, diberi potensi at-taqwa yang positif. Kalau dalam nyanyian kita beberapa tahun, puluhan tahun yang lalu ada kata-kata racun di tangan kirimu, lalu madu di tangan kananmu. Mana yang akan kita pilih di antara keduanya ini? Ini sama dengan nafsun lawwamah. Al-lawm itu perasaan menyadari ada kebaikan, tapi sisi lain juga dia merasakan adanya keinginan untuk menghindar dari kebaikan itu. Maka cara untuk mengalahkan nafsul lawwamah itu tidak ada lain adalah pemaksaan. Kalau hanya sedikit demi sedikit, gradually supaya hilang, itu ibaratkan seorang seperti mau meninggalkan rokok. Satu hari tinggal satu batang, besok hari dikurangi satu batang itu nggak bakalan selesai. Maka selesai supaya kita bisa meninggalkan hal yang tidak baik, paksa. Maka sekarang ini kita sedang memaksa supaya kita memilih yang baik. Kalau ditanya tarawih itu enak atau tidak, pasti menjawab tidak enak. Tapi kita paksa untuk kita melaksanakan salat tarawih. Untuk tadarus kita pasti kalau ditanya enak atau tidak, ngantuk. Tapi kita paksa untuk kita bertadarus. Jadi dalam puasa ini kita kesempatan untuk bisa mengambil nafsul lawwamah, ambil yang positif, tinggalkan yang negatif. Ketika kita sudah sampai kepada nafsul lawwamah terlampaui, maka kita masuk yang ketiga, nafsul mutmainnah. Dan mudah-mudahan separuh hari puasa ini kita sudah mampu menggapai nafsul mutmainnah. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu titel bagi kita, sudah lulus mencapai tingkatan maghfirah. Kita sudah mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata maghfirah itu berarti pengampunan. Imam Ghazali menerangkan hal ini tentang puasa itu dalam 3 tahap pula. Yang pertama bahwa as-shaum rubu'ul iman. Di hari pertama puasa menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 itu bahwa puasa itu seperempat daripada iman. Ini bagi orang yang memang baru pertama memulainya. Tapi setelah dia berlanjut beberapa hari, Imam Ghazali kemudian mengatakan as-shaum nisfus sabr. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Kalau sudah berkata separuh, berarti 50%. Kalau sudah 50% secara akademis pun, kalau kita melingkarkan, membulatkan sesuatu itu harus 50 plus 1. Kalau sudah 50 plus 1, berarti kita sah sudah bulatannya ke atas. Maka oleh karena itu, orang yang berpuasa sudah mampu menguasai kesabaran, berarti dia sudah memasuki wilayah ilahiyah. Yang sebelumnya 50% ke bawah itu masih sifat manasutiyah, manusia. Tapi setelah 50% ke atas itu sudah memasuki wilayah labudiyah, ketuhanan, ilahiyah, walaupun kita bentuknya masih tetap manusia. Tapi disitulah kita sudah memasuki wilayah ilahiyah. Sama ibaratkan orang salat ketika membaca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kunci. Jadi kita sudah membuka pintu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, krek, terbuka. Setelah terbuka kita memasuki wilayah ilahiyah. Maka ihdinas siratal mustaqim, karena kita sudah menyatu dengan Allah. Karena sudah di rumah Allah, ya Allah berilah aku segala sesuatu yang saya inginkan, segala sesuatu yang saya mimpikan, berikanlah segala sesuatu yang saya harapkan. Maka menjawab Allah,
falaka ma sa'alta, untukmu dan aku berikan kepadamu yang kau minta. Sudah menyatu dengan zat Allah. Sama dengan puasa, kita sudah mampu memasuki wilayah ilahiyah, maka hadis qudsi dia mengatakan asyamu li, puasa itu milikku. Kalau sudah milik Allah Subhanahu wa taala, sudah nggak usah ada yang tanya. Enak atau tidak, nggak usah ada yang tanya. Puasa nyaman atau tidak, nggak usah ada yang tanya. Puasa ini menurut Anda pilih yang mana, nggak usah ditanya. Otomatis kita memilih puasa karena itu sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di dalam berbagai hadis dikatakan asyam li, milikku, maka kalau kamu berpuasa tasihhu, kamu akan sehat. Dan belum lama penelitian di luar negeri membicarakan bahwa orang yang tidak makan lebih dari 8 jam satu hari, itu akan dia bisa sel yang harusnya makan asupan makanan yang kita masukkan, karena tidak makan, tidak minum, maka sel itu akan memakan sari-sari atau bekas-bekas ataupun sel-sel yang rusak. Maka ketika sel-sel yang rusak dimakan oleh sel yang butuh makanan itu, maka orang itu akhirnya bersih dari sel-sel yang rusak, penyakit-penyakit yang ada. Dan ini barusan saja penelitian dilakukan oleh orang barat, dan dia menyatakan siapa yang tidak makan dan minum lebih dari 8 jam, maka akhirnya orang itu, peneliti itu mendapat hadiah Nobel. Dan itu nyata real. Dalam hadis sumu tasihhu, kita puasa juga lebih dari 8 jam. Di Indonesia kurang lebih berapa jam kita puasa? 15 sampai 16 jam sampai 17. Kalau di luar negeri ada yang 2 sampai 20 jam. Kita bersyukur lebih singkat. Kita sudah buka, sana masih haus dan lain sebagainya. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan bahwa puasa yang sudah memasuki wilayah ilahiyah itu 50% ke atas, maka akhirnya di dalam hadis qudsi itu bahwa seluruh amalan, segala amalan yang positif di dalam bulan puasa akan dilipat gandakan kalau hari-hari biasa sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kuantitas dan kualitasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tapi kalau puasa itu tidak, fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan saya akan memberi pahala semau saya. Semau saya ditafsirkan di dalam hadis bi ghairi hisab. Arti bi ghairi hisab berarti sudah di luar jangkauan nalar manusia. Kalau nalar manusia masih bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Walaupun 1 triliun tetap itu masih dalam hitungan digital. Masa ada batasannya border, berarti masih terbatas. Tapi kalau sudah Allah memberikan pahala wa ana ajzi bihi, Allah memberikan pahala tanpa dihari hisab, berarti sudah no border. Kenapa kok sudah no border? Karena kita sudah sudah masuk dalam wilayah ilahiyah. Itulah puasa. Maka tahapan di dalam Al-Quran, pertama kita selalu menggapai takwa, la'allakum tattaqun. Yang kedua, setelah kita puasa selesai, la'allakum tashkurun. Lalu setelah puasa selesai Idul Fitri, kita makan-makan enak dan lain sebagainya, kita mohon kepada Allah, akan kita berjuang lagi ya Allah untuk mencapai yang lebih hebat lagi. Maka akhirnya Allah memberikan suatu jalan, la'allakum tarsyudun, yarsyudun, diberikan rasyad, petunjuk supaya berbuat lebih baik. Terus kemudian kita berkompetisi bersama orang lain di dalam kita berkehidupan, maka akhirnya Allah mendoakan la'allahum yattaqun, tidak kita saja tapi bersama orang lain. Jadi ibadah puasa itu ada unsur sosiologisnya untuk bisa kita bersama dengan orang lain. Siapapun orang itu, maka bolehlah untuk transaksional dengan orang lain. Maka la'allahum yattaqun. Lalu kemudian Allah terakhir, karena kita sudah berbuat baik bersama orang banyak dan menghasilkan yang baik, maka akhirnya ditutup la'allakum tuflihun. Kalian berarti mencapai suatu keberuntungan. Jadi ending akhir puasa di sisi lain adalah ketakwaan, di sisi lain keduniaan adalah keberuntungan. Itulah hadis Rasulullah SAW yang tadi hadisnya adalah hadis qudsi, lisaim farhatani, farhatun inda al-futur, kita bergembira ketika kita nanti sore berbuka puasa, sangat senang sekali.
Apalagi zaman dulu ketika kita kecil berpuasa, itu sangat amat senang sekali kalau berbuka. Kalau sekarang nggak terlalu terasa, karena puasa dengan tidak puasa itu hampir sama. Kalau zaman dulu kita kecil, puasa itu sahurnya jam 12 malam. Kayak sahurnya kurang kualitas asupan gizinya. Jadi pagi-pagi itu sudah haus, lapar, lelah, ngeluh. Ketika sampai maghrib itu sudah habis-habisan totalitas. Maka ketika kemudian akan minum air apapun itu rasanya kayaknya nikmat sekali. Itu zaman dulu. Jadi syukurnya begitu hebat. Maka farhatun indal futur, kita mempunyai kegembiraan ketika kita berbuka puasa. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabb, gembira ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam puasa itulah sudah digambarkan ketemuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam puasa ini itu semuanya bisa tercapai dengan baik. Liqa rabb, kita ketemu dengan Allah dan kita mendapatkan segala apa yang kita inginkan, lalu kualitasnya bihuiri hisab, tidak bisa dihitung dengan nomor digital. Kalau masih dihitung bisa dengan nomor digital, berarti masih terbatas. Sedangkan puasa tidak ada batasnya, dan itu terserah Allah. Wa ana ajzi bihi. Maka oleh karena itu, jikalau kita dalam puasa untuk menggapai apa yang saya terangkan, kok masih ada orang lain yang mau mengganggunya, falyakul inni sha'im. Jadi apa yang disampaikan hadis Rasulullah dalam Al-Quran, ketika kita analisis secara akademis dan ilmiah, sangat-sangat logis. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan puasa kita ini, dengan kita tetap berkarya dan berbuat baik, insya Allah akan mengampuni segala dosa kita dan akan memberi pahala yang tidak ada taranya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin.